Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam untuk Ibu dosen dan juga teman-teman yang menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil review paper kami berdasarkan tugas yang diberikan, yaitu paper 2. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada Claudensia, Antoneta, Priscilia, dan juga Eustacia. Oke, berdasarkan pembagian tugas yang diberikan, maka kami kelompok 2 mendapat bagian untuk mereview paper 2 dengan judul Modified Bat Algorithm for Future Selection with the Wisconsin Diagnosis Breast Cancer WDBC Dataset, atau modifikasi algoritma kelelawar untuk seleksi fitur pada dataset kanker payudara diagnosis Wisconsin. Paper ini ditulis oleh Suganti Jayasingh dari Department of Computer Science and Engineering, Raja College of Engineering and Technology, serta Melati Veluchami dari Department of Electrical and Electronics Engineering, Anna University Regional Center, Madurai, Tamil Nadu, India. Penelitian ini dipublikasikan dalam ASEAN Pacific Journal of Cancer Prevention, volume 18 nomor 5 pada halaman 1257 hingga 1264 tahun 2017 dengan DOI 10.220.3/APJCP.18.5.1257. Jurnal ini merupakan salah satu publikasi ilmiah internasional bereputasi yang berfokus pada bidang penelitian kanker, deteksi dini, serta upaya pencegahan penyakit di kawasan Asia Pasifik. Fokus utama penelitian ini adalah penerapan Modified Bat Algorithm atau MBI sebagai metode seleksi fitur yang kemudian dikombinasikan dengan algoritma random forest untuk meningkatkan akurasi klasifikasi pada Wisconsin Diagnosis Breast Cancer atau WDBC Dataset. Melalui pendekatan ini, penulis berupaya mengidentifikasi dan mengeliminasi fitur-fitur yang tidak relevan, sehingga sistem diagnosis dapat bekerja lebih efisien, cepat, dan menghasilkan akurasi yang lebih tinggi dalam mendeteksi kanker payudara. Hal-hal yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini ialah Introduction, Related Work, Metodologi, Experience and Result, Conclusion, dan analisis kelebihan serta kekurangan paper berdasarkan hasil review dari kelompok kami. Pada bagian introduction ini, kami akan membahas yang pertama latar belakang dari penelitian ini, yang dimana kanker payudara merupakan penyebab utama kematian akibat kanker pada wanita berusia antara 15 hingga 54 tahun di seluruh dunia. Penyakit ini menjadi salah satu masalah kesehatan global yang memerlukan perhatian serius, terutama karena angka kejadiannya yang terus meningkat setiap tahun. Berdasarkan data dari WHO, tercatat lebih dari 1,2 juta wanita di dunia didiagnosis menderita kanker payudara setiap tahunnya. Walaupun angka kematian akibat kanker payudara cenderung menurun berkat kemajuan teknologi, terutama dalam bidang deteksi dini dan pengobatan, tantangan terbesar masih terletak pada ketetapan atau ketepatan diagnosis dini. Dengan kata lain, semakin cepat dan akurat suatu sistem mampu mendeteksi kanker payudara, maka semakin besar pula peluang hidup pasien. Oleh karena itu, penelitian-penelitian di bidang data science dan machine learning
terus dikembangkan untuk membantu proses diagnosis secara otomatis dan lebih akurat. Berikutnya bagian kedua, setelah memahami latar belakang masalah, bagian ini membahas kelemahan pada metode diagnosis konvensional. Saat ini, metode utama untuk deteksi dini kanker payudara adalah mamografi, yaitu teknik pencitraan menggunakan sinar X untuk melihat kondisi jaringan payudara. Namun, proses interpretasi hasil mamografi masih sangat bergantung pada kemampuan radiolog, sehingga bersifat subjektif dan berpotensi menimbulkan kesalahan pembacaan. Berdasarkan penelitian, terdapat tingkat kesalahan diagnosis antara 10 hingga 40%, terutama dalam membedakan antara jaringan non-kanker atau jinak dengan jaringan kanker atau ganas. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan akan adanya sistem pendukung keputusan otomatis yang dapat membantu radiolog dalam melakukan analisis citra medis. Dua sistem yang sering digunakan adalah computer-aided detection dan computer-aided diagnosis. Kedua sistem ini berfungsi untuk mendeteksi area-area abnormal pada citra mamografi dan juga untuk mengklasifikasikan jenis jaringan, apakah termaksud benign atau malignant. Dengan adanya kedua sistem ini, proses diagnosis diharapkan menjadi lebih cepat, objektif, dan akurat, sehingga dapat mengurangi risiko kesalahan yang mungkin terjadi pada metode manual. Selanjutnya masuk pada pembahasan mengenai peran future selection dalam proses diagnosis medis. Dalam sistem Computer Aided Diagnosis atau CID, proses analisis citra medis biasanya melalui beberapa tahapan utama. Pertama adalah processing, yaitu berfungsi untuk meningkatkan kualitas gambar dan menghilangkan noise. Tahap berikutnya yaitu segmentasi, yang digunakan untuk memisahkan area target, misalnya jaringan kanker dari latar belakang citra. Setelah itu, dilakukan ekstraksi fitur, di mana karakteristik penting dari citra seperti tekstur, bentuk, atau ukuran diambil sebagai data numerik. Kemudian, masuk ke tahap seleksi fitur atau future selection, yaitu proses memilih subset fitur yang paling relevan dan signifikan terhadap hasil diagnosis. Terakhir, data hasil seleksi fitur digunakan untuk tahap klasifikasi untuk menentukan apakah hasil citra tersebut termaksud kategori benign atau malignant. Dari semua tahapan tersebut, future selection menjadi langkah yang sangat krusial karena tahap ini berfungsi untuk pertama, mengurangi jumlah data yang tidak relevan atau berulang. Kedua, meningkatkan akurasi dan efisiensi model. Ketiga, mengurangi waktu pelatihan. Dan keempat, untuk memudahkan interpretasi hasil oleh tenaga medis. Dengan kata lain, semakin baik proses pemilihan fitur dilakukan, maka semakin akurat pula hasil diagnosis yang dapat dihasilkan oleh sistem CID. Selanjutnya, pada bagian 2.4, kita akan menjelaskan tentang masalah pada penelitian sebelumnya. Berbagai pendekatan telah digunakan untuk seleksi fitur. Yang pertama itu ada statistical base seperti PCA. Contohnya itu Principal Component Analysis atau PCA. Keunggulannya dapat mereduksi dimensi data dengan cepat. Kelemahannya itu mengubah representasi fitur asli sehingga hasilnya sulit diinterpretasikan secara medis. Yang kedua itu ada machine learning base seperti CVM dan ENN. Contohnya support vector machine atau CVM dan artificial neural network atau ENN. Keunggulannya itu mampu mengenali pola kompleks dan non-linear. Kelemahannya itu memerlukan banyak parameter dan data latih
CVM bergantung pada pemilihan kernel, sementara INN cenderung mengalami overfitting dan konvergensi lambat. Selanjutnya yang ketiga ada meta-heuristic algorithms seperti genetic algorithm, and colony optimization, particle swarm optimization. Contohnya genetic algorithm atau GA, and colony optimization atau ECO, dan particle swarm optimization atau PSO. Keunggulannya ada mampu melakukan pencarian global dalam ruang solusi besar. Kelemahannya itu seringkali tidak stabil, membutuhkan waktu komputasi tinggi, dan mudah terjebak pada lokal minima atau solusi optimal semu. Masalah utama dari pendekatan ini adalah belum adanya metode yang benar-benar efisien dan stabil untuk menemukan subset fitur yang relevan, mengurangi fitur tidak relevan, mempertahankan kecepatan komputasi saat menghadapi dataset medis besar seperti WDBC atau Wisconsin Diagnostic Breast Cancer. Selanjutnya pada bagian 2.5, yaitu solusi yang diusulkan oleh paper. Untuk mengatasi kelemahan dari metode seleksi fitur sebelumnya seperti GA, ECO, dan PSO, penulis mengembangkan pendekatan baru yang dinamakan Modified Bayes Algorithm atau MBA. Nah, yang pertama itu menggunakan simple random sampling untuk memilih contoh dataset secara acak. Yang kedua itu melakukan ranking global based features untuk menemukan fitur paling berpengaruh. Yang ketiga itu mengintegrasikan hasil seleksi fitur dengan algoritma random forest atau RF sebagai classifier. Kombinasi ini diharapkan dapat yang pertama, menghapus fitur tidak relevan atau redundan. Yang kedua, mempercepat proses pelatihan dan klasifikasi. Yang ketiga itu meningkatkan akurasi diagnosis kanker payudara dibandingkan dengan metode konvensional seperti CFS, yaitu atau Correlation Based Feature Selection, dan Grand Ratio atau GR. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada bagian 2.6, yaitu tujuan penelitian dan hipotesis atau hasil yang diharapkan. Secara ringkas, tujuan utama penelitian ini ada 3. Yang pertama itu, mengembangkan versi modifikasi Bayes algorithm atau MBA untuk seleksi fitur pada dataset medis. Yang kedua, menggunakan random forest untuk klasifikasi hasil seleksi fitur. Yang ketiga, menguji performa metode gabungan ini menggunakan Wisconsin Diagnostic Breast Cancer atau WDBC dataset. Nah, berikut asumsi harapan penulis, yaitu MBA plus RF akan menghasilkan akurasi klasifikasi yang lebih tinggi dan error yang lebih rendah dibandingkan metode seleksi fitur konvensional. Selanjutnya kita akan membahas related work. Di sini terdapat beberapa related work. Yang pertama ada banyak penelitian sebelumnya memakai dataset WDBC untuk diagnosis kanker payudara. Dataset WDBC sudah sering digunakan karena memiliki data ciri sel kanker yang lengkap untuk memisahkan sel jinak dan ganas. Jadi, dataset ini sudah terbukti cocok untuk penelitian di bidang diagnosis kanker. Selanjutnya itu ada metode seleksi fitur tradisional seperti CFS dan Grand Ratio atau GR. Sudah digunakan, tetapi akurasinya masih terbatas. Beberapa penelitian memilih fitur menggunakan metode seperti CFS atau Grand Ratio. Cara ini cukup membantu mengurangi fitur, tetapi hasil akurasi kadang belum maksimal karena metode ini kurang optimal dalam mencari kombinasi fitur terbaik. Yang selanjutnya itu ada algoritma optimasi meta-heuristik mulai digunakan termasuk Bayes algorithm.
Peneliti kemudian mencoba metode berbasis optimasi seperti BAT algorithm untuk meningkatkan pemilihan fitur. Algoritma ini meniru perilaku kelelawar dalam mencari target melalui ekolokasi sehingga bisa menjelajah ruang solusi secara lebih luas. Yang selanjutnya itu ada BAT algorithm masih memiliki kekurangan seperti solusi kurang stabil dan mudah berhenti di solusi lokal. Walaupun sudah lebih baik dari metode tradisional, BAT algorithm masih bisa terjebak dalam solusi yang bukan paling optimal. Akibatnya, fitur yang dipilih belum tentu menghasilkan akurasi terbaik. Selanjutnya ada perlu metode yang lebih baik untuk meningkatkan akurasi klasifikasi dan mengurangi fitur tidak penting. Karena keterbatasan tadi, masih dibutuhkan metode yang bisa menemukan fitur paling relevan secara lebih akurat dan cepat sehingga hasil klasifikasi kanker bisa lebih baik. Yang terakhir yaitu peneliti ini menawarkan Modified BAT Algorithm atau MBA untuk mengatasi kelemahan metode sebelumnya. Paper ini memberikan solusi dengan memodifikasi BAT algorithm agar proses seleksi fitur lebih stabil, lebih akurat, dan mampu menghindari solusi yang kurang optimal. Tujuannya untuk meningkatkan performa diagnosis pada dataset WDBC. Selanjutnya, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Jadi secara garis besar, proses penelitian dibagi menjadi 4 tahap utama, yaitu yang pertama ada tahap pengumpulan dan persiapan dataset. Jadi pada tahap ini itu data yang relevan dikumpulkan, kemudian dilakukan proses pembersihan atau data cleaning untuk memastikan kualitas data tetap baik. Misalnya nih dengan menghapus data yang kosong, duplikat, atau tidak konsisten. Lalu yang kedua ada feature selection menggunakan Modified BAT Algorithm atau MBA. Tahap ini bertujuan untuk memilih fitur-fitur yang paling berpengaruh dari dataset sehingga model yang dibangun menjadi lebih efisien dan memiliki performa yang lebih baik. Selanjutnya, pada tahap ketiga dilakukan klasifikasi menggunakan algoritma random forest. Jadi algoritma ini dipilih karena mampu memberikan akurasi yang tinggi serta dapat mengatasi masalah overfitting dengan cukup baik. Lalu yang terakhir, dilakukan evaluasi performa sistem. Jadi pada tahap ini, performa model yang dihasilkan akan diukur menggunakan beberapa metrik evaluasi seperti akurasi, precision, recall, dan eval score. Jadi keempat tahapan inilah yang menjadi alur utama dalam metodologi penelitian ini. Selanjutnya, pengumpulan dan persiapan dataset. Jadi pada tahap ini, penelitian menggunakan dataset WDBC yang diambil dari UCI repository. Dataset ini kemudian diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan jika tidak ada data yang hilang ataupun salah, sehingga hasil analisis itu nantinya bisa lebih akurat. Setelah itu, data akan diolah dan disiapkan dalam format yang sesuai agar bisa digunakan pada proses berikutnya, yaitu pemilihan fitur dan klasifikasi. Jadi seluruh proses ini dilakukan menggunakan software WK yang membantu dalam pengelolaan serta analisis data secara lebih efisien. Kita lanjut pada tahap feature selection menggunakan Modified BAT Algorithm atau MBA. Jadi algoritma ini digunakan untuk memilih fitur-fitur yang paling relevan dari dataset WDBC dan tujuannya ini agar model yang digunakan itu nantinya bisa bekerja lebih efisien dan akurat. Jadi prinsip kerja dari algoritma ini diadaptasi dari perilaku kelelawar dalam mencari mangsa. Jadi seperti halnya kelelawar yang menggunakan gelombang suara untuk menemukan posisi mangsanya. Algoritma ini juga melakukan proses optimasi untuk menemukan kombinasi fitur terbaik.
Jadi hasil dari proses ini adalah subset fitur yang lebih akurat dan efisien yang nantinya itu digunakan untuk klasifikasi diagnosis kanker payudara. Di sebelah kanan ini dapat kita lihat diagram alur metode yang menunjukkan tahap-tahap proses mulai dari pembaruan dataset, pemilihan instance secara acak, perbandingan antara instance hingga penentuan fitur terbaik yang kemudian akan diklasifikasikan menggunakan random forest. Lalu setelah fitur terbaik dipilih oleh modified path algorithm, tahap selanjutnya adalah proses klasifikasi menggunakan random forest. Jadi random forest sendiri ini merupakan algoritma yang bekerja dengan membangun banyak decision tree atau pohon keputusan. Jadi setiap pohon itu akan memberikan hasil prediksi, lalu hasil akhir itu akan ditentukan berdasarkan proses voting dari seluruh pohon yang ada. Jadi metode ini itu cukup efektif ya karena dapat mengurangi kesalahan prediksi yang mencegah overfitting yang sering terjadi pada model dengan jumlah fitur yang besar. Lalu random forest ini juga dipilih dalam penelitian ini karena mampu memberikan akurasi yang tinggi dan kinerja yang stabil, khususnya juga untuk jenis data medis seperti pada diagnosis kanker payudara. Lanjut pada tahap akhir dalam metodologi ini adalah evaluasi performa sistem. Jadi pada tahap ini dilakukan dengan 5 langkah utama, yaitu yang pertama ada tujuan evaluasi, lalu yang kedua ada alat evaluasi, perbandingan metode, ada hasil utama, dan yang terakhir ada kesimpulan evaluasi. Di sini kita akan membahas satu persatu, mulai dari yang pertama ada tujuan evaluasi. Jadi tujuan evaluasi ini untuk mengetahui sejauh mana metode MBI ini mampu memilih fitur penting dan meningkatkan akurasi klasifikasi kanker payudara dibandingkan dengan metode lainnya. Lalu yang kedua ada alat evaluasi. Jadi alat evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan berbagai metrik performa klasifikasi, antara lain ada akurasi, precision, recall, F-measure, MCC, kapasitas statistik, lalu ada error rate seperti MIE, RMSE, RIE, RRSE, dan ada kurva ROC dan PRC. Lalu yang ketiga ada perbandingan metode, itu kinerja MBI dibandingkan dengan dua metode pemilihan fitur lainnya, yaitu CFS dan GR. Lalu pada hasil utama, itu berdasarkan hasil pengujian dapat diperoleh hasil akurasi tertinggi sebesar 96,85%, lalu tingkat kesalahan klasifikasi terendah sebesar 3,15%, dan nilai precision, recall, F-measure, dan MCC yang dihasilkan MBI lebih tinggi dibandingkan metode CFS dan GR. Jadi kesimpulan dari evaluasi ini berdasarkan hasil evaluasi performa sistem, metode MBI terbukti bahwa lebih akurat dalam membedakan antar kanker jinak dan ganas, lalu mampu mengurangi fitur yang tidak relevan dan juga lebih efisien dibandingkan metode pembanding sebelumnya. Selanjutnya, bagian ini saya akan menjelaskan tentang proses eksperimen dan hasil dari penelitian. Penelitian ini menggunakan Wisconsin Diagnosis Breast Sensor, dataset yang dapat diakses melalui UCI Machine Learning Repository. Dataset ini berisi data sel kanker yang diperoleh dari citra mikroskopis jaringan payudara. Setiap data sampel juga memiliki karakteristik sel dan dibagi menjadi dua kelas, yaitu ada benign atau jinak dan malignant atau ganas. Nah, tujuan utama penelitian ini untuk membedakan kedua jenis sel tersebut secara akurat. Proses pengujiannya juga menggunakan software WK, yaitu perangkat lunak yang sering digunakan untuk analisis data dan pembelajaran mesin. Proses validasi dilakukan menggunakan 10-fold cross validation, di mana dataset dibagi menjadi 10 bagian dan diuji secara bergantian.
Teknik ini digunakan agar hasil akurasi lebih stabil dan tidak bergantung pada satu pembagian data saja. Tahap klasifikasi penelitian menggunakan algoritma random forest yang dipilih karena algoritma ini dikenal stabil dan tidak mudah overfitting dan dapat memberikan hasil klasifikasi yang baik pada data medis. Penelitian ini membagi 3 metode seleksi fitur. Yang pertama ada correlation based feature selection, yang kedua ada gain ration, dan ketiga ada modified Bayes algorithm, yang merupakan metode yang diusulkan dalam penelitian ini. Metode yang digunakan untuk memilih fitur mana yang paling penting untuk membedakan sel benign dan malignant. Semakin tepat pemilihan fitur, maka hasil klasifikasi juga akan semakin akurat dan proses komputisasi juga lebih efisien. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa modified Bayes algorithm memberikan kinerja terbaik dibanding kedua metode lainnya. Selanjutnya, peneliti ini juga memiliki 10 atribut utama yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik pasien dan kondisi klinis. Seperti tabel yang ada di samping ini, atribut yang pertama itu ada kelas yang menunjukkan apakah pasien mengalami kanker kembali atau tidak kembali. Yang kedua ada usia. Usia dikelompokkan dalam rentan mulai dari 10 sampai 19 tahun, yang terakhir ada 90 sampai 90 tahun. Yang ketiga ada menopause yang menunjukkan kondisi menopause pasien, apakah pramenopause, pasca menopause, atau di bawah usia 40 tahun. Yang keempat ada ukuran tumor untuk menggambarkan ukuran tumor berdasarkan kategori ukuran tertentu. Yang kelima adalah jumlah kelenjar getah bening yang terdampak atau terlibat dalam penyebaran kanker tersebut. Yang keenam itu untuk menjelaskan apakah kanker sudah menyebar hingga kapsul kelenjar, yes atau no. Yang ketujuh ada tingkat keganasannya, ada dari skala 1 sampai skala 3. Untuk skala 3 sendiri menunjukkan kanker itu lebih ganas. Yang kedelapan ada menunjukkan sisi payudara yang terkena kanker, itu di sebelah kiri atau sebelah kanan. Yang kesembilan itu untuk menjelaskan letak kuadran tumor di payudara seperti lift up, right up, low center, dan lain-lain. Dan yang ke-10 ada untuk menunjukkan apakah pasien pernah mengalami terapi radiasi sebelumnya, ya atau tidak. Nah, jadi atribut-atribut ini digunakan sebagai dasar dalam proses pemilihan fitur karena tidak semua atribut memiliki kontribusi yang sama dalam membedakan apakah kanker bersifat jinak atau ganas. Pada penelitian ini menggunakan beberapa metrik evaluasi kinerja. Yang pertama itu ada precision untuk mengukur seberapa banyak prediksi positif yang benar. Yang kedua ada recall untuk mengukur kemampuan model menemukan kasus benign yang benar. Yang ketiga itu ada F-measure, gabungan antara precision and recall. Yang keempat ada Matthew Correlation Coefficient untuk mengukur kualitas prediksi secara keseluruhan. Yang kelima itu ada Mean Absolute Error, di mana semakin kecil berarti prediksi semakin mendekati nilai sebenarnya. Yang keenam itu ada Root Mean Square Error, untuk mengukur variasi kesalahan, semakin kecil berarti kesalahan lebih stabil. Dan ketujuh itu ada Relative Absolute Error, di mana dipakai untuk membandingkan kesalahan model terhadap baseline. Yang kedelapan itu ada Root Relative Square Error, untuk mengukur error relatif terhadap variasi nilai aktual. Nilai kecil berarti performa baik. Nah, dari hasil perbandingan antar metode, dari tabel yang ada di samping, itu MBA FS memiliki akurasi tertinggi yaitu 96,85%, GFS memiliki akurasi 89,51%, dan GR memiliki akurasi 90,21%.
dan error rate MBAFS hanya 3,15%, sedangkan GR sebesar 9,79% dan CFS sebesar 10,49%. Jadi, interpretasi hasilnya, MBAFS lebih efisien dalam memilih fitur yang benar-benar relevan sebelum klasifikasi berlangsung. Pemilihan fitur yang tepat membuat model lebih efisien dan lebih akurat. Penurunan error rate menjadi 3,15% membuktikan bahwa MBAFS mengurangi kesalahan prediksi secara signifikan, dan dengan demikian MBAFS dapat meningkatkan kinerja sistem diagnosa kanker payudara secara signifikan. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan strength and weakness. Di sini ada kelebihan. Yang pertama, ada peningkatan akurasi klasifikasi. Jadi metode MBI yang diusulkan terbukti mampu meningkatkan akurasi dalam proses klasifikasi kanker payudara sehingga hasilnya itu dapat lebih diandalkan. Terus yang kedua ada struktur penulisan yang jelas dan sistematis. Itu penelitian disusun dengan alur yang runtut dan mudah dipahami, memudahkan pembaca dalam mengikuti proses penelitian dari awal hingga akhir. Lalu yang ketiga ada penggunaan random forest sebagai klasifikator. Jadi algoritma random forest ini dipilih karena dia ini memiliki kinerja yang stabil dan mampu menangani data kompleks serta mengurangi resiko overfitting. Lalu yang keempat ada evaluasi performa yang lengkap. Di sini peneliti ini tidak hanya menilai akurasi, tapi juga mencangkup metrik lain seperti precision, Rectal, F-measure, MCC, MIE, RMSE, RIE, dan RRSE sehingga hasilnya lebih komprehensif. Lalu yang kelima ada akurasi tinggi dan kesalahan rendah. Jadi eksperimen ini menunjukkan hasil akurasi sebesar 96,85% dengan tingkat kesalahan klasifikasi hanya 3,15% yang menandakan performa sistem itu sangat baik. Lalu yang terakhir ada relevansi praktis. Jadi penelitian ini tuh memiliki potensi nyata untuk diterapkan dalam sistem atau CID sebagai alat bantu deteksi dini kanker payudara. Selanjutnya kita membahas tentang kelemahannya. Jadi yang pertama di sini ada keterbatasan dataset. Jadi penelitian ini juga hanya menggunakan satu dataset, yaitu WDBC. Hal ini membuat hasil penelitian itu belum dapat digeneralisasikan secara luas untuk jenis data lain. Lalu yang kedua, tidak ada pembandingan dengan metode modern. Jadi penelitian ini belum membandingkan hasilnya dengan metode terkini seperti yang sudah tertera di PowerPoint ini, sehingga sulit menilai keunggulan relatif MBA terhadap model modern. Lalu yang ketiga, tidak disertai analisis waktu komputasi. Jadi efisiensi waktu proses itu belum dibahas sehingga belum diketahui apakah metode MBA ini juga unggul dari sisi kecepatan komputasi. Lalu yang keempat ada sensitivitas parameter MBA. Jadi parameter pada algoritma MBA ini cukup sensitif terhadap perubahan nilai. Namun penelitian ini tidak menjelaskan secara rinci gitu proses penyesuaian parameter tersebut. Lalu yang terakhir ada inkonsistensi penjelasan dataset. Jadi terdapat bagian dalam hasil yang menjelaskan kalau dataset ini secara kurang konsisten yang dapat menimbulkan potensi kebingungan bagi pembaca atau penelitian selanjutnya. Jadi, secara keseluruhan dari paper penelitian ini dapat disimpulkan, peneliti ini mengusulkan metode MBA sebagai teknik seleksi fitur untuk meningkatkan akurasi klasifikasi kanker payudara. Metode MBA bekerja dengan menghilangkan fitur yang tidak relevan melalui proses simple random sampling dan pemeringkatan fitur berdasarkan nilai terbaik yang diperoleh.
Fitur yang sudah dioptimasi kemudian digunakan dalam model klasifikasi random forest, sehingga proses identifikasi menjadi lebih akurat. Berdasarkan hasil eksperimen, kombinasi MBAFS dan random forest memberikan performa yang lebih baik dibandingkan dua metode seleksi fitur yang tadi, seperti correlation based feature selection dan generation. Performa yang lebih baik ini juga ditunjukkan melalui peningkatan pada beberapa metrik utama, yaitu pada akurasi, precision, recall, F-measure, and MCC, serta adanya penurunan error rate menjadi hanya 3,15%. Jadi keseluruhan metode yang diusulkan meningkatkan keandalan dan efektivitas sistem diagnosis kanker payudara, sehingga dapat membantu proses deteksi dini dalam lingkungan medis. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa pemilihan fitur yang tepat itu sangat berpengaruh ya dalam meningkatkan kemampuan sistem untuk mendeteksi kanker, dan metode MBAFS terbukti memberikan hasil yang baik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi. Terima kasih atas perhatiannya.